Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara semua yang ada di seluruh Indonesia, anak negeri, anak bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Jumat, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2023, dan bertepatan sebentar lagi, tanggal 6 Februari tahun 1949, Founding Father kita, tokoh besar negara kita, yang merebut, yang mendirikan, yang memproklamirkan bangsa ini, Bapak Insinyur Soekarno. Waktu itu diungsikan oleh Belanda, mendarat di tanah Bangka ini dan diasingkan di tempat ini. Begitu juga sebelumnya, tanggal 22 Desember 1948, Bapak proklamator juga, Bapak Muhammad Hatta beserta beberapa teman pejuang pada waktu itu diungsikan di Bukit Menumbing. Saat ini kita berada di tempat ini yang waktu itu adalah Wisma Pesanggerahan BTW ya. Bangka Tin Weining gitu ya. Tin Weining ini miliknya Belanda. Maka pada malam hari ini kita akan menggali, kita akan bercerita, berdiskusi dengan yang saat ini penjaga sejarah bangsa Indonesia, sejarah yang terlipat. Semoga sejarah ini dapat diedukasi, dapat dimengerti, dapat semua anak bangsa terutama yang lahir di era generasi ini tahu sejarah perjalanan bangsa ini. Saya merinding, saya menggigil, saya juga bersyukur bisa berada di sini. Tapi kalau kita dengar, kita baca sejarah bagaimana Founding Father kita berjuang, diungsikan. Ada yang ke Bovendigul, ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Ende. Tapi banyak yang tidak tahu ada Founding Father kita, ada tokoh-tokoh pelawan kita yang diungsikan di tempat ini, di Muntok, di Bangka Belitung ini. Selamat malam Mas Ramzi. Ya, malam Pak. Ya, aduh saya alhamdulillah nih dapat berkunjung ke sini. Iya. Ini adalah Wisma Pesanggerahan ya? Benar Pak. Mas Ramzi sebagai... Ya, saya di sini sejatinya pengurus Pak. Oh, pengurus ya. Daripada Pesanggerahan Bangka Tin Weining ini. Atau yang bisa dikenalnya Wisma Ranggam. Wisma Ranggam ya. Sekarang ya? Oke. Boleh kita minta tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana situasi, kondisi mungkin bisa diceritakan? Siap. Biar nanti anak bangsa yang lain juga tahu. Benar. Bahwa di sini tempat penting bagi perjalanan bangsa ini. Ya. Ayo. Silakan Pak. Mas Ramzi, ini ada tulisan di bawah Bhinneka Tunggal Ika ya? Di bawah lambang burung Garuda, itu ada tulisan Van Bangka Begande Victory ya? Ini bahasa Belanda ya? Ya, bahasa Belanda Pak. Bacanya apa nih Mas? Kalau di Indonesia kan, ini artinya dari Bangka dimulainya kemenangan atau dari Bangka datangnya kemenangan. Dari Bangka datangnya kemenangan. Ya. Itu apa tuh maksudnya? Gimana itu? Kenapa dikasih judul ini? Karena cikal bakal kemerdekaan yang diakui berkat perjuangan diplomasinya di Pulau Bangka. Mereka rapatkan di meja makan di gedung pengasingan Pesanggerahan ini. Tepatnya di dalam sana, Pak. Nanti kita lihat ya. Oh, jadi disinilah dirapatkan itu ya. Karena merebut kembali ya. Benar. Kita udah merdeka tahun 17 Agustus 1945. Kemudian datang agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua. Kemudian kita mau diobo-obo, dijadikan negara federal-federal, diadu domba. Nah, disinilah tempat menyatukan kembali pemikiran-pemikiran bahwa kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Benar sekali. Ingat, disinilah tempatnya para Founding Father kita memusyawarahkan, mencurahkan tenaga, pikiran, nyawa, harta benda untuk kembali menyatukan Republik Indonesia. Ayo, silakan Pak. Oh, ini tempat-tempat. Ini apa Mas Ramzi? Nah, di sini ada replika kursi di mana dulunya mereka itu sempat berfoto di sini. Oh, foto di sini. Ya, jadi di sini tuh ada di Bangka ya, bisa dikatakan ada 8 tokoh yang diasingkan. Oh, ya siapa aja itu 8 tokoh? Untuk yang di gedung Pesanggerahan atau Wisma Ranggam sendiri, Wisma Ranggam ya? Ya, ada Insinyur Soekarno, Haji Agus Salim, Muhammad Rum, serta Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo. Berarti 4 ya? 4. Insinyur Soekarno sebagai presiden. Kemudian Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri. Benar. Ali Sastro Amijoyo sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran. Sama Muhammad Rum, waktu itu juru runding ya. Wakil Perdana Menteri. Juru runding juga Indonesia dengan Belanda ya. Benar. Kita lagi dalam
tegangan gitu Ya, ya. karena beliau sebagai perwakilan. Perwakilan ya. Berarti ada perjanjian Tubroyen ya. Ya. Oh, mereka Nah, duduk di sini. Ya, terus ada lagi yang 4 tokoh lagi nih, Pak. Oh iya, Pak Ya, Tuko 4 lagi. tokoh ini kan diasingkan di Bukit Menembing. Iya, Bukit Menembing. Siapa Nah, itu? Di situ ada Muhammad Hatta, Muhammad Hatta. Mr. Asaat, Muhammad Hatta waktu itu sebagai Perdana Menteri ya. wakil presiden, Pak. Oh, Muhammad Hatta, wakil presiden. bukan. Dia Perdana Menteri saat itu. Oh iya, Iya, juga. iya. Terus Mr. Asaat, Mr. Saat, G. Pringgodikdo, di Prigodikdo. terus Komodor Surya Dharma Ali. Oh ya, Kasau ya. Ya, Kasau ya. Angkatan Udara ya. ya, Ya. Angkatan Udara. Ya. Kalau ini sama. Sama, Pak. Jadi Oh, ini kursinya sama ya? tuh ada 8. Posisi Oh, fotonya di sini. Kurang iya. lebihnya seperti ini, Pak. Oh iya, ntar. Ini pintu masih asli ya? Untuk pintu ya, Pak. Ntar. Pintu ini udah replika, Pak. Oh, udah replika. Replika, tapi dia sesuaikan referensi foto. Oke. Oh, kita lihat yang Ya, silakan. Jadi yang kursi ini ada foto di tempat duduk di Ada situ. foto di Ayo kita lihat. Aduh, assalamualaikum. Oh iya. Oh, ini mereka duduk di luar tadi ya. Ya. Ini Pak Soekarno ya, ini Bapak Muhammad Hatta. Nah, ini Pak Haji Agus Salim ya. Ali Sutromijoyo, Mr. Asad ya. Ini Oh, bukan. Komodor Surya Komodor Dharma Ali. Surya Dharma Ali. Oh, Mr. Asad. ya, Muhammad Rom. Ali Sutromijoyo Ya, Muhammad. Oh, gitu. iya Muhammad Rom. Oh iya. Oh, mereka duduk di situ ya. Mereka Nah. masih necis ya. Nah, waktu dia berfoto di sini, Bung Iya. Karno ini diberikan baju, Pak, oleh tokoh masyarakat mentok. Oh, dari motor foto Iya, dari sini. bajunya yang dipakai beliau ini warna putih, Pak. Oh, ini baju dari masyarakat kita di sini. Iya, tokoh masyarakat. Yang dipakai oleh Insinyur Soekarno. Bajunya berwarna putih, yang memberikannya itu namanya Ajib Kadir atau bisa kita kenal Ami Kadir. Ami Kadir. Ya, tokoh masyarakat mentok. Masyarakat dipakai sama Pak Presiden. Dipakai Pak Insinyur Soekarno. Oke. Ini Pak Ramzi. Nah, yang ini foto diambil di tahun 1951 setelah masa pengasingan, Pak. Oh, setelah masa Ya, di mana mereka itu datang kedua kalinya ke sini dalam rangka reunian sekaligus peresmian Tugu Depan. Oh, datang semua yang 8 ya, tokoh tadi. 8 tokoh, tapi nggak semuanya. Oh, enggak semua. Nggak semuanya, hanya beberapa. Oh, ini pelajar-pelajar ya. Ya, ini ada atau apa? Mahasiswa ya. Siswa-siswa ya. Siswa SD. Waduh. Ada Pak Soekarno di situ. Ada, ini beliau, Pak. Di yang tengah. lagi berdiri di tengah. Mau pemuat mata juga ada ya kan? Ada. Karena kan Muhammad Hatta ini sempat meresmikan tugu yang ada di depannya itu, Pak. Oh, oke. Oke, sekarang kita lihat di dalamnya nih. Nah, di Nah, sini ini ada apa nih, Mas? meja Ramzi. makan. Oh, ini meja makan. Ya. Oh, ini udah ada nama. Oh, tempat-tempat duduknya ya. Ini tempat-tempat duduknya. Oh, Pak Dharma di sini. Ya. Oh, ini delegasi negara. Ini Mr. Supomo, Karim Pringgodikdo, Ali Sastroamijoyo, Jumhana Wiryatmaja, Muhammad Hatta, Pak Soekarno ya. Ya, depannya. Pak Soekarno depannya, ini Pak Muhammad Hatta, Kalian ini Sasinaga. kalian Sasinaga, delegasi dari Sumatera Timur, Sultan Hamid II Ketua BFO. BFO ini kayak negara federal ya. Benar, dia ketuanya. Ketuanya Johannes Lemena delegasi RI, ini Pak Muhammad Rum ya. Ya, Muhammad Rum. Delegasi RI, Ateng Kartana Harja delegasi BFO Jatim. Oh, ini berarti negara bagian Jatim ya. Ya, Jawa Timur. Abdul Rifai Federasi Kalimantan Selatan, Sujono Hadinoto delegasi RI, Surjadi Surjadharma delegasi Komodor, RI. ya, sang Oh Komodor itu. iya. Nah, itu referensi fotonya, Pak. Oh iya. Oh ini yang Idaan Agung Gede Agung ya, wakil Ya, ketua dari Bali. BFO. Nah, wakil. Oh, ini delegasi negara I Pak Supomo. Ini berarti negara-negara ini ya, negara bagian ya. Ya, negara Pasundan, ada Sumatera Timur, ada dari Kalimantan Selatan, Jatim ya. Ya. Oh, ini fotonya. Itu fotonya. Oh, oke. Ini waktu membahas ya, membahas kembali bagaimana nih kita mau seperti apa lagi nih, Benar. ya? Mau seperti dibagi di kota-kota Ya. atau mau kembali menjadi negara kesatuan gitu ya? Kesatuan, ya. Oke. Oh iya, ya Allah. Nah, pemimpin rapat di sini ya Sultan Hamid II ini. Oh, Pak Sultan Hamid II pemimpinnya. Karena Ya. dia itu ketua BFO. Ketua BFO ya. Ya, beliau juga Sultannya Pontianak Kalimantan Barat sekaligus penggagas atau pencetus lambang negara kita, Pak. Oh. Garuda Pancasila. Pak Sultan Hamid ya. Ya. Pak Sultan Hamid. Ini Pak Soekarno. Ini Pak Muhammad Hatta.
Samping Pak Soekarno, oh ini anak Agung Ida Agung. Ya. Samping beliau, ini Mr. Supomo nih. Nah, ini kadang orang sering salah kaprah, kayaknya perempuan katanya. Iya. Ya Allah, inilah mereka yang memikirkan bangsa kita ya. Iya. Ini masih muda. Nah, kalau ini ada peran penting juga Pak. Selain di delegasi RI, beliau ini orang kepercayaannya Bung Karno. Oh. Makanya di meja itu ada replika bendera merah putih. Oh. Kenapa? Karena beliau ini dimandatkan oleh Bung Karno agar membawa Sang Saka secara diam-diam dari Jogja menuju ke Bangka. Oh, ini Bapak Ya, ini. Apa namanya? Sujono Hadinoto. Oh, yang membawa Sang Saka. Sang Saka dari bawa ke sini dari ya? Jogja ke Bangka. Disimpan kan? Ya. Tapi setelah itu dibawa lagi kan? Ya. Ketika, oh, Bapak ini Sujono. Jadi setelah dijahit dengan jarak 2 cm kan sempat disembunyikan Sang Saka tuh. Iya. Nah, nggak lama Bung Karno memerintahkan beliau ini untuk membawa Sang Saka secara diam-diam dari Jogja menuju ke Bangka. Ya Allah. Nah, setelah sampainya di Bangka, Sang Saka itu diserahkanlah kepada Presiden RIS-nya Bangka. Presiden RIS Bangka itu orang kampung Ulu Mentok, namanya Muhammad Abang Yusuf Rasidi. Oh. Keluarga dari Indang Rasidi segala macam. Iya. Itu, ya. Nah, kurang lebihnya ada sekitar sebulan lebih di rumah beliau. Iya. Nggak lama Bung Karno memerintahkan Pak Sujono Hadinoto lagi untuk membawa Sang Saka itu ke gedung Sanggerahan ini. Ke sini. Iya. Terus Bung Karno membentang koran di kamar beliau. Oh, ini ada kamar boleh kita Ada, lihat ya? nanti. Kita lihat aja ya, biar lebih terasa gregetnya nih. Kamarnya. Oh ini kamarnya Pak Soekarno ya. Teman-teman, ini kamarnya Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di sinilah beliau dulu sekitar kurang 5 bulan ya. Ya, 5 bulan. Kurang 5 bulan, boleh kita lihat. Siap. Ya Allah, boleh pakai sendal ya? Boleh. Oh, itu nggak ada tempatnya. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Nah, disinilah dulu presiden pertama kita membentang koran, baru Sang Saka di atasnya, Pak. Oh, di tempat koran. Ya, Terus Sang Saka di atas. Ya, di atasnya. Di situ dia nggak lama menangis tersengguk-sengguk atau terseduh-seduh. Di mana beliau itu membayangkan betapa sulitnya memperjuangkan kemerdekaan yang diakui kedaulatan tadi. Kita udah merdeka tapi Ya. diakui waktu itu kan. Oh, itu jendela ya. Ya, itu ada jendelanya. Ini kursi replika mereka sering berbincang dulu. Itu ada referensi foto. Ini kan kamar kan? Kamar. Ini ruang kerja jatuhnya. Oh, ruang kerja. Ruang istirahatnya di sebelah sini. Oh, ruang kerja. Oh, ini baju yang itu replika. Ya, ini ada tiruan baju atau replika baju beserta tongkat, sepatu, topi, teropong, dan topi napak tilas. Oh, tapi ini replika ya? Replika, Pak. Oh iya, ini teropong, ada topi. Nah, kalau baju ini sekarang kita banyak melihatnya di kelompok Paskibraka dan juga Bapak Prabowo yang sering pakai baju kayak gini, kantongnya banyak nih. Oh, ini tempatnya Pak Presiden Soekarno yang ruang kerjanya. Terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Beratnya kita ya. Benar. Pengakuan terhadap kedaulatan ya. Kita udah merdeka sih belum diakui waktu itu ya. Oh, ini perjuangan beliau ya. Ini apa Mas? Yang di sini ruang istirahatnya, Pak. Ya Allah, bismillah. Ini ruang Pak Soekarno. Nah, ruang istirahatnya beliau ini ranjang tidur. Ini Gusti, sini. Itu tuh di sorot ranjang tidur kok, sini Bung Karno. Ini ranjang asli. Ranjangnya asli, kasur kelambunya baru. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Soekarno dalam pelukan Allah ya. Bahagia beliau di alam barzah. Nah, ini ranjang beliau ya. Iya, ini asli buatan tangan, tempah kalau di sini. Berarti Pak Soekarno pernah megang ini kan? Pernah pegang lagi. Iya. Kita doakan. Bismillah. Alhamdulillah beliau semua di dalam pelukan Allah. Oh, ini ya ranjang beliau ya. Nah, terus tapi kalau kasur kayaknya baru ya? Baru, Pak. Oh iya. Kasur kelambu baru. Tapi yang ini ranjang asli ranjang ya? asli. Oh, ini kamar beliau ya? Kalau ini kayaknya baru ya? Ini baru pengadaan. Nah, ini meja tulis, kursinya lama. Mejanya baru. Kursi asli? Iya, ini kita pelitur lagi. Oh, ini kursi asli Pak Soekarno? Udah, aku duduk ya? Boleh. Nah, terus di sini kenapa ada replika mawar? Gimana tuh ceritanya? Jadi di sini dulu yang saya ceritakan tadi ada namanya pramusaji. Oh, pramusaji. Ya, yang bernama Nyai Indrawati. Nyai Indrawati. Beliau yang suka menyiapkan makanan Bung Karno. Namun sekaligus beliau ini tukang ganti bunga mawar merah setiap 3 hari sekali. Oh, suka ada bunga. Ya, kenapa harus mawar merah? Karena Bung Karno ini dikenal pengagum wanita. Iya benar. Ini gelas Pak Soekarno. Ini hanya replikanya, Pak. Ya, dulunya berarti gelas. Ya, dulu ada air minum. Jadi apa nama ibu tadi? Nyai Indrawati. Nyai Indrawati. Nah, beliau juga waktu menjadi pramusaji usianya masih 19 tahun. Oh. Nah, kebetulan beliau baru meninggal kurang lebihnya mau 11 bulan ini. Dia tutup usia di 92 tahun.
Lalu beliau ini punya anak yang Ya. sekarang jadi Dirjen Minerba sekaligus PJ Gubernur Babel. Oh, yang sekarang. Ya, Pak Ridwan Jamaludin. Ya Allah, bangga ya Pak ibunya ya. Ya, semoga berkah semuanya ya. Ya. Disinilah Pak Soekarno waktu itu memikirkan negara kita ini ya. Ya, Pak. Ini apa ini Mas Bennett? Nah, ini surat perintah Bung Karno kepada Ya, Hamengkubuwono IX. Oh, ini saya bacakan ya. Ya, silakan, Pak. Ini surat perintah Bung Karno kepada Hamengkubuwono IX. Iya. Penetapan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Kami, Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, memberi tugas kewajiban kepada Yang Mulia Hamengkubuwono IX, Menteri Negara dan Koordinator Keamanan, di samping pekerjaannya sekarang untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya, baik sipil maupun militer, atas daerah istimewa Yogyakarta dari tangan Belanda dan mengatur pengembalian pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Untuk menyelenggarakan pekerjaan itu, beliau kami beri kuasa sepenuhnya, plein pouvoir, untuk mempergunakan segala alat pemerintahan, yaitu misalnya tentara, polisi negara, pamong praja, dan lain-lain, pegawai yang sudah berada dan yang akan datang di daerah istimewa Yogyakarta. Menumbing 1 Mei 1949, Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno. Ini Mas, kenapa menumbing? Karena ini dibuatnya di Menumbing, Pak. Oh, dibuat di Menumbing. Ya, diketiknya di Menumbing. Oh, mengetiknya di Menumbing Nah, ya. jadi- Tapi Presiden Soekarno memang berada di sini ya. Ada di sini. Oh, oke. Ini semua tahu sejarah. Inilah surat kuasa itu ya. Kenapa ibu kota negara Indonesia berada di Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi itu berasal dari sini. Dari Bangka. Dari Ya. Bangka. Waduh, ini luar biasa. Beliau ini selain Menteri Luar Negeri, dia penasehat Bung Karno, dia juga ulama pertama RI. Oh. Nah, beliau juga dijuluki sang negosiator.